Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisma Masdiana. NIM saya 1904016064. Saya akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah. Yang pertama, pengertian Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah sendiri berasal dari bahasa Arab yang itu ita'zalna wa azalna, yang artinya menyingkirkan atau menyembunyikan. Kemudian daripada itu ada dua tokoh yang saya ambil yang mengemukakan pendapat tentang Al-Mu'tazilah. Yang pertama adalah Ahmad Warson. Ahmad Warson sendiri mengartikan Al-Mu'tazilah dengan kata asalnya yang sama, hanya saja beliau menambahkan kata yaitu mengusir. Kemudian ada Al-Hasan Al-Basri, yaitu guru daripada pendiri Al-Mu'tazilah, yang mengungkapkan bahwa ita'zalna wahai wasil, yang artinya kau adalah orang yang telah menyingkir dari wasil. Kemudian sejarah Al-Mu'tazilah. Nama Al-Mu'tazilah berasal dari kota Basrah, Irak, sekitar abad kedua Hijriah pada tahun 105-110 Hijriah, yang pada waktu itu dipimpin oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya sendiri ialah Wasil bin Atta. Ceritanya pada waktu itu kaum Khawarij menyatakan diri bahwa mereka adalah kafir, dan kaum Khawarij menyatakan bahwa mereka beriman, yang dinamakan manzilah baina manzilatin. Mereka tidak kafir dan tidak pula muslim. Mereka itu melakukan dosa besar. Dan seketika itu di majelis Al-Hasan, dia berpikir sejenak. Kemudian Al-Wasil mengemukakan pendapatnya bahwasanya dia tidak setuju dengan kedua pendapat tersebut, yaitu Khawarij kafir dan Murji'ah beriman. Dia mengatakan bahwa itu bukanlah pendapat yang benar. Lalu dia keluar dari majelis Al-Hasan. Maka ia dikatakan ita'zalna wahai wasil, yang artinya kau telah keluar atau menjauhkan diri dari Wasil. Berikutnya ada sebab-sebab munculnya aliran Al-Mu'tazilah. Yang pertama ialah karena Al-Hasan, seorang guru besar dari Basrah, memiliki seorang murid yang bernama Wasil bin Atta yang melakukan dosa besar. Maka dia seorang mukmin, akan tetapi dia mukmin yang telah melakukan dosa besar. Dosa besarnya dia adalah karena dia tidak mempercayai bahwasanya Khawarij itu kafir dan Murji'ah itu beriman. Karena adanya perdebatan tersebut, maka dia memiliki dosa besar. Yang kedua, kaum Al-Mu'tazilah ini adalah kaum yang mengasingkan diri dari masyarakat. Maka dari itu, dari asalnya yaitu ita'zalna, maka dia diartikan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menyingkir. Di dalam majelis Al-Hasan, Wasil bin Atta dan Amr bin Ubaid memperdebatkan tentang takdir dan dosa besar. Yang ketiga ada Tasi yang mengatakan bahwa seseorang bernama Qatadah masuk ke dalam masjid besar Basrah, kemudian duduk di dalam suatu majelis. Tak berlangsung lama, Qatadah baru mengetahui bahwasannya majelis yang ia duduki sekarang adalah majelis Amr bin Ubaid. Maka dia berdiri sambil pergi dan mengatakan bahwa ini adalah kaum Mu'tazilah. Yang keempat ada Al-Mas'udi yang mengatakan bahwasanya kaum Mu'tazilah ini muncul karena perdebatan antara kaum Khawarij yang kafir dan kaum Murji'ah yang muslim. Ita'zalna wa baina ita'zalna
zalna bainal manzilatin, yang artinya mereka tidak muslim dan tidak pula kafir. Mereka telah melakukan dosa besar tersebut. Jamaah. Yang keempat, ada al-manzilah baina manzilatain. Artinya, orang yang berbuat dosa besar berarti keluar dari iman tetapi tidak masuk ke dalam kekufuran. Akan tetapi, ia berada dalam satu posisi antara dua keadaan, tidak mukmin dan juga tidak kafir. Yang kelima, ada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu bahwa mereka wajib memerintahkan golongan selain mereka untuk melakukan apa yang mereka lakukan dan melarang golongan selain mereka apa yang dilarang bagi mereka. Perkembangan Mu'tazilah ternyata ada sampai zaman sekarang. Namun pada zaman sekarang golongan ini tidak lagi bernama Mu'tazilah. Akan tetapi ajaran-ajaran yang dianut masih digunakan hingga zaman sekarang. Adapun tanda-tanda golongan itu masih menganut paham Mu'tazilah ada 5, yaitu yang pertama ada at-tauhid. Yang dimaksud at-tauhid bagi mereka yaitu menafikan sifat-sifat Allah. Yang kedua ada al-adl. Al-adl yang dimaksud mereka adalah menafikan takdir. Yang ketiga ada al-amr bin ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maksudnya adalah memberontak kepada pengusaha muslim. Yang ketiga ada al-amr bin ma'ruf wan nahyu maksudnya yang keempat ada al-manzilah bainal manzilatain. Ini terkait hukum terhadap pelaku dosa besar, yaitu mereka di dunia ada di antara dua sisi, yaitu tidak mukmin dan tidak kafir. Dan yang terakhir, infazul wa'id. Ini mengandung keyakinan kekalnya pelaku dosa besar di neraka. Ada tokoh-tokoh Mu'tazilah. 1. Ada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha adalah seorang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Yang kedua, ada Abu Zail al-Alaf. Abu Zaid al-Alaf adalah seorang pengikut aliran Wasil bin Atha yang mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah. Yang ketiga ada Abu Zail al-Alaf. Abu Zail al-Alaf adalah seorang filosof Islam yang mengetahui banyak falsafah Yunani dan itu memudahkannya untuk menyusun ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bercorak filsafat. Yang keempat ada Al-Jubai. Al-Jubai adalah guru Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri aliran Asy'ariyah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban manusia dan daya akal. Yang kelima ada An-Nazam. An-Nazam berpendapat mengenai keadilan Tuhan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang selanjutnya ada pokok-pokok ajaran kaum Mu'tazilah. Pokok-pokok ajaran Mu'tazilah ada 5. Yang pertama, at-tauhid, yang memiliki arti penetapan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sebab jika Al-Quran bukan makhluk, berarti terjadi sejumlah zat qadim. Atau menurut mereka Allah adalah qadim, dan jika Al-Quran adalah qadim berarti syirik atau tidak bertauhid. Yang kedua ada al-adl, memiliki arti pengingkaran terhadap takdir. Sebab seperti kata mereka bahwa Allah tidak menciptakan keburukan dan tidak mentakdirkannya. Apabila Allah menciptakan keburukan kemudian ia menyiksa manusia karena keburukan yang diciptakannya, berarti dia berbuat zalim, sedang Allah adil dan tidak berbuat zalim. Yang ketiga ada al-wa'du wal wa'id, atau terlaksananya ancaman. Maksudnya adalah apabila Allah mengancam sebagian hambanya dengan siksaan, maka tidak boleh bagi Allah untuk tidak menyiksanya dan menyelisih ancamannya, sebab Allah tidak menginginkan janji. Artinya, menurut mereka Allah tidak memaafkan orang-orang yang dikehendakinya dan tidak mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Hal ini jelas bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang keempat, ada al-manzilah baina manzilatain. Artinya, orang yang berbuat dosa besar berarti keluar dari iman tetapi tidak masuk ke dalam kekufuran. Akan tetapi, ia berada dalam satu posisi antara dua keadaan, tidak mukmin dan juga tidak kafir. Yang kelima, ada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu bahwa mereka wajib memerintahkan golongan selain mereka untuk melakukan apa yang mereka lakukan dan melarang golongan selain mereka apa yang dilarang bagi mereka. Perkembangan Mu'tazilah ternyata ada sampai zaman sekarang. Namun pada zaman sekarang golongan ini tidak lagi bernama Mu'tazilah. Akan tetapi ajaran-ajaran yang dianut masih digunakan hingga zaman sekarang. Adapun tanda-tanda golongan itu masih menganut paham Mu'tazilah ada 5, yaitu yang pertama ada at-tauhid. Yang dimaksud at-tauhid bagi mereka yaitu menafikan sifat-sifat Allah. Yang kedua ada al-adl. Al-adl yang dimaksud mereka adalah menafikan takdir. Yang ketiga ada al-amr bin ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maksudnya adalah memberontak kepada pengusaha muslim. Yang ketiga ada al-amr bin ma'ruf wan nahyu Maksudnya yang keempat ada al-manzilah bainal manzilatain.